Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang sama official. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras, masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Aisyah ada demo itu di depan KJRI. Ya udah biasa, agenda organisasi itu memang harus mensuarakan gitu kan, tentang banyaknya kasus yang mereka terima gitu kan, yang mereka hadapi, termasuknya untuk pekerja migran Indonesia pastinya. Ya kan kalau misalkan nggak ada organisasi, yo bagaimana negara bisa berjalan gitu untuk mendampingi pekerja migran yang ada di luar negeri. Nah kemarin itu yang demo ya di depan konsulat ya, itu adalah cara, karena Indonesia itu kan demokrasi ya cuy ya, kita boleh menyampaikan unek-unek dan lain-lain. Mungkin buat kalian yang unek-unek kepada konsulat, itu kan susah untuk disampaikan. Kalau misalkan organisasi itu kan sebuah wadah ya, jadi mereka itu menampung semua unek-unek teman-teman gitu kan, terus aksinya menyentil gitu kan, sedikit banyaknya supaya kinerja kerja dari konsulat Indonesia ini bisa semaksimal mungkin dalam perlindungan terhadap pekerja migran. Oke, jadi Kak Isam itu hanya menangkap 2 ya, yang dibahas sama Kak Isam itu cuma 2 ya. Yang pertama itu masalah penahanan data, di agensi karena masih potongan gitu kan. Padahal data itu kan kewajiban pemilik data yang memegang. Cuma di sini banyak agensi-agensi yang menahan, meng-hold dulu data kita itu dikarenakan takut lalai membayar potongan. Sebelum itu terjadi ya, Kak Isam tuh, ada beberapa karakter orang Indonesia ya, yaitu memang yang ibaratnya ini kayak Tisam bukan membela agensi ya, karena kita harus berdiri di tengah-tengah gitu. Organisasi itu bisa mengusulkan kepada konsulat supaya tegas kalau dokumen itu ya harus dipegang sama pemilik dokumen, Kaisam setuju. Cuma ada beberapa karakter teman kita sendiri yang justru membuat agen ini justru kecewa gitu cuy. Jadi untuk 50-50 ya selama kamu masih punya utang ya nggak apa-apa dong dokumen kita pegang. Ini penahanan dokumen ya. Sebenarnya lebih ke kesadaran kita masing-masing aja sih cuy. Kalau misalkan kita meyakini bahwa diri kita benar dan amanah gitu ya, kita boleh protes. Itu punya saya loh. Sini kembalikan. Yang penting kita sesuai dengan komitmen perjanjian dengan agensi ya kita lakuin gitu. Karena ada beberapa kasus ya kayak Sam pernah membantu ya. Jujur aja nih ya. Kita kayak Sam buka di sini. Jadi ceritanya ada si pekerja migran. Ada pekerja migran dan dia ini diusir sama majikannya malam-malam. Gak ada paspor cuy. Nih ya, ini cerita nyata ini dari salah satu watak buruk dari teman kita ya. Dia diusir itu cuma punya uang 3.000 cuy. Dan dia nggak punya paspor. Paspornya di Pegadaian. Dia keluar, itu nangis-nangis sama Kaisang. Kaisang bagaimana tiket pesawat saya hangus. Ya kan, nggak dikasih sama majikan ya karena memang dia juga punya utang sama majikannya. Jadi dia cuma punya 3.000-3.000-nya. Paspornya itu di Pegadaian. Setelah Kaisang nego dengan rentenir, gagal. Rentenir nggak mau dan memilih untuk dibuang aja itu paspor. Itu dokumen negara loh ya. Saat dia ini keluar, ya udah mau nggak mau, yang harus dia tempuh adalah SPLP supaya jangan overstay. Akhirnya dia memohon-mohon, Kak Isam bantu saya supaya saya bisa kerja lagi. Tapi Kak Isam nggak bantu karena Kak Isam punya keterbatasan. Yang ada Kak Isam itu mengarahkan dia untuk ke KJRI untuk membuat SPLP. Jadi uang 3.000-nya itu untuk ngekosnya dia selama pembuatan SPLP itu kan sekitar 6 harian ya. Ngekosnya dia 6 hari, makannya dia, dan beli tiket murah untuk pulang cuy. Setelah itu, kayak Tisam kasih beberapa rekomendasi agensi. Nanti kamu kalau sudah nyampe Indonesia, kamu boleh proses lagi, ya kan? Jadi Kak Isam hanya pendampingan sampai situ aja cuy. Dan, ya kan, dia udah pulang nih cuy. Udah pulang ke Indonesia, ternyata dia menghubungi ke nomor yang Kak Isam itu kasih. Ke agensi ya, yang ibaratnya sudah biasa memproseskan anak black record ya. Kak Isam jelasin ya. Kak Isam, kenapa kok agen itu ngambil potongan sampai 5.000, 6.000? Gini ya cuy, ada yang namanya sub agent.
Sub-agent ini biasanya minta chop dari agent besar dan itu biasanya memberikan uang cuy. Nah, apalagi kalian diproseskan dari PT, itu dia masuk chop PT itu juga harus bayar. Jadi yang mengelola sub-agent ini ya kan, yang biasa memberikan, eee, kamu potongan kalau di-terminate. Apakah aturannya seperti itu, Kak Isam? Kalau misalkan agent yang legalitasnya terdaftar ke KJRI, agent gede misalnya punya chop sendiri, itu nggak akan mungkin ngasih kamu beban 5.000 gitu kan potongan. Yang ada kamu hanya wajib membayar 10% fee aja. Palingan kamu minta, uang jaminan kalau kamu tunggu visa di Indonesia. Jadi buat kalian yang dimintai, apa namanya, biaya 5.000 potongan, itu biasanya sub-agent yang memproseskan kamu dengan status tidak finish kontrak. Biasanya black record, ya mereka itu mau memproseskan black record, utang bank dan lain-lain. Karena saat kalian itu di-terminate gara-gara utang bank, ini si agent, ini punya kerja double cuy. Dimana nanti ada surat imigrasi yang datang gitu kan, dia yang membantu kamu banding ke imigrasi supaya visa itu turun. Makanya kalau kamu mau proses lagi, saya mau bandingkan ke imigrasi, yuk kamu bayar loh, mau nggak 5.000 potongannya. Ini adalah komitmen ya, dimana kita merasa bahwa black record gitu kan, ada yang memproseskan, ya udahlah mem nggak apa-apa. Ini kan kembali komitmen ya, tapi aturan itu tidak boleh. Tapi karena kalian itu merasa bahwa kalian itu black record dan kamu juga butuh majikan, butuh pergi lagi ke Hong Kong, makanya terjadilah komitmen nih. Ya udah saya prosesin kamu ya, tapi kamu potongannya 5.000 mau nggak? Kamu bilang mau. Ya udah, berarti ini adalah kesepakatan kamu sama agensi. Sesampainya nih tadi tuh ya, yang dibikinkan SPLP terus pulang. Alhamdulillahnya orang belangsak ini masih dapat kesempatan kerja lagi ke Hong Kong dengan menggunakan agent yang sub-agent itu yang potongan 5.000. Otomatis dia saat datang lagi ke sini, perjanjian dong, bener nggak? 5.000 nih bayar karena si agent ini mau memproseskan dengan black record, ya kan? Yang jadi celakanya, dia kan pakai SPLP, otomatis saat turun visa dia harus ganti ke paspor. Bikin paspor di Indonesia itu menggunakan calo dan lain-lain. Sekarang itu Indonesia tuh masih begitu ya cuy ya. Kapan majunya gitu kan. Ya tapi kita buka aja gitu realnya. Kalau bikin paspor di Indonesia itu sekitar 5 juta cuy. Pakai jalur langit, pakai jalur langit. Otomatis dong agent ini merasa bahwa dia sudah dapat majikan gitu ya, mau nggak mau dimodalin dong. Otomatis agent ini bilang lagi, nanti kamu ditambah ya potongannya ya. Tadi kan 5.000, saya modalin nih buat bikin paspor baru. Misalkan 5 juta, 2.500. Berarti kamu potongannya 7.500 ya. Nah itu, karena si pekerja migran ini pengen dan butuh kerja gitu kan. Akhirnya iya mem, iya mem. Nah ini watak teman kita. Saat kesusahan dia pasti akan manis ngomong. Iya mem, nggak apa-apa nanti kita dapat dari potongan. Akhirnya dia terbang lah tuh. Otomatis dia beruntung dong, walaupun potongannya 7.500. Kalau orang yang tahu berterima kasih, dia pasti akan, oh ya saya ingat, saya sudah ditolong, saya sudah dapat majikan lagi, ya bayar loh 7.500-nya, bener nggak? Nah, saat dia ini datang lagi ke Hong Kong, si agent ini kan takut dia nggak membayar. Makanya dokumen itu ditahan supaya enak. Kamu bayar dulu komitmen kamu dengan saya 7.500 itu. Salah nggak agent menahan dokumen? Salah kalau berbicara aturan. Tapi kembali lagi, karena mereka berdua ini sudah bekerja sama dengan kesepakatan yang salah, ya mau nggak mau di sini adalah rasa empati atau rasa tanggung jawab dari mereka berdua gitu. Ini yang udah dibantu dengan komitmen seperti itu, ya mau nggak mau ya ikhlas, dokumennya dipegang dulu sebagai jaminan. Toh waktu kamu utang di rentenir, toh kamu juga waktu digadekan di rentenir, dokumen kamu dikasihkan kan ikhlas-ikhlas saja kan. Tapi kenapa sekarang sudah ditolong di rumah majikan baru, saat agent menahan dokumen kamu protes. Nggak boleh loh aturannya begitu. Itu kan berarti kamu egois. Berarti kan itu kamu egois, sudah dibantu. Nah tibanya nih ya, sudah nyampe Hong Kong. Si agent ini memberikan
kesempatan kepada si pekerja migran ini. Maaf ya, karena saya juga memproseskan teman-teman kamu yang sama kasusnya dengan kamu, supaya uang saya bisa bergulir lagi, kamu di bank kan ya. Misalkan bank-bank kecil gitu kan. Nah, untuk masuk bank, itu harus 10% bunganya untuk bank itu. Misalkan di bank T ya, biasa anak-anak baru itu kan di bank T ya. Karena supaya mendapatkan modal balik gitu kan, agent, otomatis, bayar 10%. Nah, dari 7.500 otomatis kan kalau nyicil ke bank, itu kan ditambahin bisa sampai 8.500 atau 9.000 cicilan si pekerja migran ini. Ya mau nggak mau dong, di bank kan nih sama agentnya, plek gitu kan. Tapi bank itu juga jaminannya tetap agent. Kalau si pekerja migran ini nggak bayar, bank itu nagihnya ke agensi cuy. Makanya kenapa yang di bank kan bayar potongan, itu paspor masih ditahan agent. Karena bank ini kalau si pekerja migran ini nggak bayar potongan, dia nagihnya ke agensi cuy. Nah ini Kaisang buka aja nih ke kalian ya. Yang demo-demo misalkan agent menahan dokumen gitu di bank kan. Ya karena saat si pekerja migran ini lalai tidak membayar, nagihnya ke agent. Nah, saat si kasus yang tadi tuh udah dibantu bikinin paspor, sudah dibantu cari majikan ya kan, sudah nyampe di sini, nyatanya apa? Dia nggak bayar potongan. Ngomongnya, "Nanti aja mem, kan paspornya juga di mem." Loh kita lo nggak butuh paspor, kata agentnya seperti itu. Loh kamu lo watak udah ditolong kayak gini, kayak gini. Nah ini adalah mental pekerja migran. Saat susah dia mengemisnya begitu, saat sudah sukses dan sudah dimajikan baru, lupa diri. Nah itu adalah tipikal orang-orang yang sulit. Nah itu kenapa biasanya agensi malas untuk memproseskan kita yang hutang bank. Karena mental hutang itu susah dirubah karakter. Nah jadi di sini ya menjawab pertanyaan. Jadi dampaknya adalah teman-teman kita yang benar tetap dokumennya ditahan gitu. Karena hilangnya percaya. Apalagi majikan, apalagi kasus hutang piutang ini sudah follow up di TV ya. Majikan panik, majikan takut. Maka dari itu menahan dokumen itu dikarenakan ya teman-teman kita sendiri yang membuat buruk ya citra pekerja migran. Tapi semoga aja KJRI punya ketegasan supaya dokumen tetap dipegang oleh pemilik dokumennya. Kalau misalkan ada kasus di luar sana dengan mereka gitu kan, ya udah pulangin aja Pak ke Indonesia, biarin aja ya. Nah yang kedua, di dalam demo tersebut ini meminta shelter lebih. Jadi KJRI itu kan ya namanya juga kan pemerintah kan dengan anggaran yang tidak banyak ya cuy ya. Apalagi dengan agensi yang dimana KJRI juga memantau kalau agensi itu harus punya boarding house, bener nggak? Nah, cuma di sini memang kekurangan KJRI itu kan menyediakan shelter ya. Bahkan juga banyak teman-teman yang diusir tengah malam nelpon Kaisam, "Saya harus kemana kayak Kaisam tidur? Saya diusir tengah malam seperti ini." Memang kasusnya banyak ya. Karena pengusiran majikan tuh biasanya tengah-tengah malam gitu, malam hari. Nah, kitanya nih sebagai pekerja migran, kita harus punya keberanian. Saat kita diusir sama majikan, kita nih harus tetap tenang. Ya kan? Untuk supaya jangan terlalu mengandalkan bantuan shelter gitu cuy. Ya, yang pertama kalau kalian diusir, otomatis kalian harus telepon polisi. Tadi itu kayak Tisam ajarin, ada 2 pilihan tempat yang bisa kamu datangi saat kamu diusir tengah malam. Kalau misalkan hak kamu sudah terbayar, otomatis yang harus kamu lakukan adalah hubungi agensi, ada shelter nggak? Kalau nggak ada berarti dari uang terminate kamu, kamu kan punya omong-omongan gitu, ya cari kos lah. Sampai menunggu penerbangan. Itu adalah konsekuensi kita cuy. Kalau kita di-terminate gitu. Jadi bukan serta-merta mencari shelter, harus ada shelter dan lain-lain gitu. Jangan terlalu mengasihani diri kita sendiri. Terus kalau misalkan kita diusir gitu aja tanpa hak-hak. Kaisam kan ngomong, lapor polisi, kembalikan lagi ke majikan, minta hak kita dulu di depan polisi. Atau enggak, setelah laporan polisi itu besoknya kita langsung naik lebor untuk minta hak-hak kita. Ya. Dan Kaisam juga mohon kepada teman-teman Kaisam, kalau kalian diusir di tengah malam, jangan keluar tanpa hak. Walaupun kita hanya duduk aja di depan rumah majikan, bodoh amat. Setelah besok paginya kita telepon agensi, "Saya ini semalaman loh di depan taman loh agensi. Ini gimana nih, saya harus gimana?" Ya udah kamu ke agen aja. "Oke, kalau saya ke agen berarti hak saya kamu yang ambil ya."
Nah itu, kapan pekerja migran itu berani untuk memperjuangkan hak kalian sendiri gitu? Paham nggak? Ya, jadi mungkin yang demo yang di depan KJRI itu ada kayak Tisam akan membahas 2 itu aja. Ya, yang lain-lainnya Kaisang belum nyimak ya, tapi nanti di next video ya, barangkali mau dibahas lagi nanti Kaisang bahas. Oke, mungkin itu sharing Kaisang hari ini. Nah, buat kalian hati-hati ya, buat terminate dan lain-lain, gak usah panik dan gak usah khawatir. Ya, udah mungkin itu aja sih cuy. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih teman-teman organisasi yang selalu membantu teman-teman Kaisam dalam kasus. Bye-bye.